Baik, selamat datang lagi di channel saya dengan Oka, dan di video yang ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, yang di video pertama saya. Kalau yang belum nonton silahkan nonton, tentang bagaimana kita mengerjakan soal tuple khususnya di bagian written expression. Dan di part yang kedua ini saya akan membahas salah satu jenis part of speech yang lain. Ya, kemarin kita sudah bahas dua part of speech, kata benda dan kata sifat, dan hari ini kita akan membahas yang mungkin paling rumit di antara semuanya, yaitu kata kerja. Dan biasanya kata kerja itu yang paling banyak dimunculkan dalam pertanyaan. Alasan kenapa verb itu mungkin bisa dibilang sebagai menu utama dalam pembuatan soal grammar adalah karena sifat daripada bahasa Inggris itu sendiri. Ya, mungkin ini perbedaan bahasa Inggris terutama dengan bahasa Indonesia. Saya juga tidak mengenal banyak bahasa, saya tidak tahu kalau dalam bahasa yang lain. Tapi dalam bahasa Inggris, verb itu atau kata kerja itu dia disebut dengan core of the sentence atau inti kalimat. Yang namanya inti dia harus ada, ya. Tidak mungkin kita membuat sesuatu itu tanpa intinya. Jadi dalam setiap kalimat bahasa Inggris, keberadaan verb itu adalah satu keharusan. Kalau dia tidak punya, katakanlah kalimat yang kita buat itu bukan merupakan kalimat kerja, kita paksakan, kita kasih apa yang disebut dengan kata kerja bantu. Dan itulah yang disebut dengan to be. Jadi mulai sekarang saya ingatkan kepada rekan-rekan sekalian bahwa to be itu adalah salah satu daripada kata kerja. Kalau mau tahu tentang bagaimana penggunaannya, saya juga sudah bikin video khusus tentang to be. Kemudian setiap kalimat itu seperti yang saya bilang tadi, karena dia inti kalimat, harus ada kata kerja. Tapi tidak boleh juga lebih daripada satu, ya. Dia harus memiliki kata kerja, tapi kata kerja dalam kalimat itu hanya ada satu. Kalau toh dia ada dua kata kerja dalam kalimat, maka salah satu kata kerjanya tidak berfungsi sebagai kata kerja. Yang saya maksudkan dengan satu kata kerjaan ini adalah bahwa kata kerja yang berfungsi sebagai kata kerja. Dan yang terakhir, sekali lagi saya ingatkan bahwa be atau to be, ya to be itu kalau nanti kita akan bahas sedikit ya, dia tergolong kata kerja. Jadi jangan diperdebatkan lagi, tidak perlu mencari tahu artinya kalau menurut saya. Karena tadi saya sudah jelaskan bahwa to be itu adalah kata yang kita letakkan saat kata kerja atau suatu kalimat tidak memiliki aktivitas atau tidak memiliki kata kerja tertentu. Baik, kemudian di dalam dunia grammar atau structure, kita mengenal banyak sekali istilah yang digunakan. Ya, banyak sekali terminologi grammar itu. Dan seringkali istilahnya itu bahkan lebih sulit daripada pelajaran aslinya, karena orang sibuk dengan menghafalkan nama. Jadi saya tidak akan melakukan cara yang sama, ya. Saya akan memberitahu atau istilahnya membagi apa yang saya ketahui tentang bahasa Inggris dengan cara saya sendiri. Ya, saya membagi kata kerja itu dengan dua istilah. Yang pertama saya sebut dia single verb. Single verb atau kata kerja tunggal. Kata kerja tunggal itu artinya kata kerja yang berdiri sendiri, dia tidak perlu tidak perlu ada teman dia. Dia bisa berdiri sendiri dan punya arti tertentu saat dia sendirian. Seperti kata go sih, misalnya I go to Jakarta every day. Nah, kata go di sana saya sebut sebagai single verb ya, karena dia tidak perlu dikasih tambahan apapun. Kemudian yang kedua saya sebut dia dengan group of verbs ya. Mungkin kita sepakati bersama saja bahwa hanya ada dua kata kerja itu ya, yang kita sebut dengan single verb dengan group of verbs. Group of verbs ini adalah kata kerja yang dia tidak berdiri sendiri ya, dia selalu bersamaan datangnya dengan kata yang lain. Misalnya models ya, saat models itu digunakan maka dia harus digunakan juga kata kerja bersamaan. Jadi ada dua kata, misalnya seperti kata will come. Kemudian be. Ya, be ini sering sekali bertemu dengan verb ing ya, seperti is studying, are watching dan sebagainya ya. Ya, kita sebut dia dengan group of verbs. Kemudian has, have dan had atau auxiliary. Ya, kita sebut dia juga group of verbs saja ya, biar semuanya sama. Jadi dia tidak berdiri sendiri, dia terdiri dari lebih dari satu kata. Misalnya seperti kata has finished, have understood dan sebagainya. Kemudian
seperti contoh yang lain misalnya should be delivered ya dalam kalimat pasif misalnya, karena dalam kalimat pasif dia tidak bisa partisiple itu berdiri sendiri, dia harus diikuti oleh dengan harus diikuti dengan to be atau be. Jadi kita sepakati saja mulai sekarang, jadi untuk mempermudah rekan-rekan memahami penjelasan saya berikutnya bahwa hanya ada dua jenis kata kerja, yaitu single verb dan group of verbs. Jadi dalam penggunaannya, apa sih yang mempengaruhi sebuah kata kerja? Jadi ingat, dalam bahasa Inggris, saat kita merubah jenis kalimat dengan tenses tertentu, ya, apapun tensesnya, hanya dua yang mempengaruhi kata kerja. Yang pertama itu adalah waktu, dan waktu ini mungkin semua tenses dia dipengaruhi oleh waktu. Sebab arti tense sendiri adalah waktu. Sebenarnya dia sama dengan time artinya ya. Jadi tidak usah bingung dengan tenses itu, dia berarti waktu. Jadi begitu waktu itu berubah, maka kata kerja itu berubah. Dan ini adalah ciri khas utama dari bahasa Inggris, yang mungkin dalam banyak kasus yang membuat frustasi orang-orang yang belajar bahasa ini, terutama jika tenses perubahan kata kerja ini tidak terjadi dalam bahasa ibu mereka. Kemudian sebagian kecil dari kata kerja juga dipengaruhi oleh subjek. Jadi ada dua yang mempengaruhi, yaitu waktu dan subjek. Namun untuk subjek, tidak semua kalimat atau kata kerja itu terpengaruh oleh subjek. Sebab ada beberapa situasi di mana subjek itu tidak mempengaruhi kata kerja sama sekali. Artinya, apapun subjek yang kita miliki atau yang kita gunakan, kata kerjanya tetap sama. Kita pertama bahas dulu single verb atau kata kerja yang berdiri sendiri atau tunggal ya, saya sebutnya dengan kata kerja tunggal. Yang menggunakan atau single verb ini ya hanya terjadi pada dua jenis tenses, yaitu simple present dan simple past. Dan itu termasuk pada penggunaan to be-nya. Ya, misalnya saat to be itu digunakan, tapi sebelumnya saya ingatkan dulu bahwa kita menggunakan to be itu dalam single verb, dalam artian dia berdiri sendiri, saat kalimat yang kita buat itu tidak memiliki kata kerja tertentu, atau tidak ada aktivitas di dalamnya. Dan setelah to be ini biasanya adalah kata yang bukan kata kerja, entah dia kata sifat, kata keterangan, atau kata benda. Nah, di sini kita lihat, saya hanya untuk review saja, siapa tahu lupa. Jadi, to be itu tergantung subjek yang kita gunakan. Jika I, maka to be untuk presentnya adalah am, kemudian pastnya adalah was. You untuk presentnya adalah are, kemudian pastnya adalah were. We untuk presentnya adalah are, kemudian pastnya adalah were. They presentnya adalah are, kemudian pastnya adalah were. She presentnya is, kemudian pastnya was. He presentnya is, kemudian pastnya was. It ini untuk presentnya dia is, kemudian pastnya adalah was. Dan single verb ini juga terjadi pada kalimat simple present dan past tense yang mengandung unsur kegiatan atau dengan kata lain ada kata kerja di dalamnya. Misalnya go, kemudian dia seperti yang kita ketahui bersama, dan tadi sudah saya sedikit singgung di awal video ini, bahwa dalam bahasa Inggris itu dia kata yang berubah. Saat tenses itu dirubah hanya kata kerja dan kata keterangan waktunya. Itu sebabnya kata kerja itu hanya dipengaruhi oleh dua hal tersebut. Misalnya go dia berubah menjadi went, buy itu kalau pasnya adalah both, spend untuk pasnya adalah spend, dia hanya berubah sound di belakangnya jadi the menjadi the, kemudian tell menjadi told, kemudian take menjadi took, cut ini dia tidak berubah tetap menjadi cut, dan try menjadi try. Ya, jadi perubahan ini ada yang irregular
dalam artian dia tidak tertentu, ya, dan tidak ada rumusnya juga. Terserah mereka yang buat bahasa ini, kadang-kadang jengkelin memang bahasa Inggris ini. Dia bikin aturan tapi dia tidak kasih tahu sebenarnya aturannya apa. Nah, tapi itu dalam bahasa Inggris disebut irregular, ya. Kemudian ada yang regular dengan menambahkan akhiran ed di belakangnya seperti kata yang terakhir, yaitu try dan tried. Dan saya tidak akan membahas perubahan kata kerja ini. Saya pikir banyak sekali resources di luar sana yang baik itu di internet maupun di media cetak, ya, berupa buku yang bisa Anda lihat bagaimana perubahan kata kerja itu dari bentuk pertama, kedua, kemudian ketiga. Karena ini sifatnya adalah test preparation, maka saya hanya fokus pada bagaimana cara mengerjakan soal. Nah, kita sekarang masuk ke group of verbs, ya. Dan to be honest, ya, jujur saja, sepanjang pengalaman saya bergelut di dunia bahasa Inggris, mungkin agak sedikit jarang, ya, single verbs itu ditanyakan. Walaupun bukan berarti tidak mungkin. Kalau tahu ada, mungkin ya jumlahnya sedikit, ya, paling 1-2 soal. Nah, ini yang sebenarnya yang paling banyak dimunculkan jika dia menanyakan tentang kata kerja, yaitu group of verbs. Ya, kelompok kata kerja, ya. Ini, maaf, ini istilah saya, jadi kalau Anda tidak setuju dengan istilah saya, silakan mau dikasih nama apa. Mau kasih nama ubi goreng, ya enggak apa-apa, karena itu sebenarnya kalau kita bicara tentang terminologi itu hanya nama, ya, jadi orang sebenarnya jangan juga terjebak dengan terminologi seperti itu. Yang pertama adalah setelah kata to. Jadi ada kata kerja, ya, yang diletakkan setelah kata to ini, dan dia disebut dengan to, dan dia sering sekali disebut dengan to infinitive. Alasannya adalah karena setelah kata itu ini, maka dia diikuti oleh kata kerja dasar. Ya, kita sebut saja dia kata kerja dasar. Artinya kata kerja yang tidak dikasih imbuhan apapun, tidak ditambah-tambah apapun, ya. Jadi murni seperti kata kerja murninya, ya. Misalnya kata sleep, ya sleep. Misalnya to sleep, to tell, to talk. Itu yang saya sebutkan sebagai group of verbs. Jadi kata ini selalu bersamaan dia. Ya, begitu dia kata kerja itu terletak sebelum to, maka dia bentuknya selalu, maaf, tidak selalu, ya. Umumnya adalah infinitive. Sebab ada to yang lain sebagai preposition, dia diikuti oleh ing sebagaimana preposition yang lain. Tapi itu dibahas, sudah saya bahas di video saya sebelumnya di Ceren. Nanti saya akan juga bikin video khusus tentang kapan to itu diikuti oleh ing. Ini kita bahas dulu to infinitive, yaitu to yang paling umum dalam bahasa Inggris, di mana saat dia diikuti oleh kata kerja, maka kata kerjanya selalu dalam bentuk infinitive atau kata kerja dasar. Kemudian yang kedua adalah models, ya. Models ini banyak, ya, ada beberapa. Ada will, shall, be going to, must, should, had better, can, could, would, ya. Ini mereka semua disebut dengan models. Dan banyak sekali mungkin yang tidak begitu yakin dan terpengaruh oleh bentuk modelsnya. Ya, karena models ini ada yang bentuknya dia future, ada yang bentuknya present, kemudian ada yang bentuknya past. Tapi satu hal yang perlu diingat kalau kita mengerjakan soal, bahwa semua models, apapun mereknya, ya, baik dia teh botol Sostro mau Sprite kayak judulnya, ya, dia hanya bisa diikuti oleh infinitive atau kata kerja dasar. Jadi apapun models yang kita gunakan dalam kalimat itu, maka kata kerja setelah models ini harus dalam bentuk infinitive atau kata kerja dasar. Seperti contoh yang sudah saya berikan di slide saya, misalnya the government will increase, di sini future, jadi bentuknya tetap dia adalah main verb atau infinitive. Kemudian are supposed to be, ingat sekali lagi be ini termasuk kata kerja yang seperti sudah saya bahas di awal video ini. Kemudian we could understand, di sini bentuk could ini adalah bentuk dari bentuk past dari kata can. Tetapi walaupun dia modelsnya bentuknya adalah past, maka kata kerja tetap dalam bentuk infinitive. Jadi untuk mudahnya supaya tidak menghafal satu persatu, pokoknya semua models
hanya bisa diikuti oleh kata kerja dasar atau infinitive. Baik, kemudian yang berikutnya yang saya masukkan dalam kelompok ini adalah penggunaan saat kata kerja itu bertemu dengan kata do, does, dan did. Baik dia dalam bentuk positif maupun dalam bentuk negatif. Kalau bentuk negatif maksudnya adalah yang ditambahkan dengan kata not, seperti do not, does not, kemudian did not. Ya, jadi kata ketiga kata ini juga sama dengan modal study, ya. Apapun auxiliary-nya, ya baik dia mau past kek, mau present kek, maka kata kerja yang mengikuti auxiliary ini selalu adalah infinitive atau kata kerja dasar. Ya, sekali lagi saya ingatkan auxiliary do, does, did ini hanya bisa diikuti oleh kata-kata dasar. Seperti contoh-contoh kalimat yang juga saya sudah tuliskan di slide saya. She did not understand, ya walaupun did ini adalah bentuknya past, kata kerjanya tetap adalah understand. Jika kita menemukan kata do, maka kata kerjanya harus dalam bentuk main verb atau kata kerja dasar. Ya. Jadi, saya tidak akan membahas bagaimana perbedaannya, kemudian kapan menggunakannya, sebab itu adalah pelajaran yang berbeda. Ingat, ini adalah tutor preparations yang saya peruntukkan untuk orang yang tidak begitu paham dengan bahasa Inggris, terutama dengan grammarnya. Jadi begitu kita melihat kata did, kemudian ada kata kerja, maka kata kerja yang pasti mengikuti ketiga auxiliary ini adalah main verb atau kata kerja dasar. Dan sekali lagi saya ingatkan ya, yang disebut dengan kata kerja dasar itu tidak diberikan tambahan apapun, tidak pula tambahan s dan sebagainya ya. Main verb artinya kata kerja murni. Ya, seperti yang tertulis di kamus-kamus. Paling sering dipertanyakan, ya, yaitu bentuk perfect. Kalau kita bicara tentang perfect, yang maksudnya perfect itu dia pakai have atau has atau had, salah satunya ya. Kemudian kata kerja yang mengikutinya adalah bentuknya participle atau bentuk ada juga orang yang menyebutnya dengan verb tree, ya. Ya, dia dikenal dengan istilah ini dalam dunia bahasa Inggris, ya. Dan ciri daripada participle itu sama dengan bentuk kedua, yang reguler dia punya yang bentuk teratur atau reguler yang biasanya ditambahkan dengan ed, kemudian ada yang irregular, ya. Irregular artinya tidak tentu, dia tidak mengikuti rumus, ya, karena harusnya rumusnya adalah ditambahkan dengan ed. Dan di sini juga saya sudah kasih lihat contohnya, contoh kalimatnya. Tapi sebelumnya saya hanya mengingatkan satu hal, sama seperti tadi do, does, dan did, jika ada kata kerja yang mengikuti auxiliary have, has, dan had, maka bentuknya pasti bentuk ketiga. Ya, bentuk ketiga itu seperti contoh di slide, yaitu ditambah ed sepertinya, saya mohon maaf, seperti have submitted, kemudian she had finished, kemudian kalau di sini ada has, kemudian ada kata never. Biasanya never ini bentuk negatif dari bentuk present perfect tense, maka sama halnya dengan contoh kalimat yang kedua tadi, dia diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Ya, sekali lagi saya juga tidak ingin mengulas bentuk ketiga itu apa, hanya sebagian besar, baik itu bentuk kedua maupun bentuk ketiga itu adalah diakhiri dengan kata ed. Ya, tetapi ada ya mungkin sebagian kecil dari kata kerja dalam bahasa Inggris itu dia disebut dengan irregular verbs, yang artinya dia tidak mengikuti aturan ini, seperti kata flown. Flown ini dari kata fly, ya, fly, menerbangkan pesawat itu namanya fly, ya, kalau dalam bahasa Inggris. Ya, biasanya pilot yang melakukan, dan dia berubah menjadi bentuk ketiganya menjadi flown, ya. Untuk mempelajari bentuk-bentuk kata kerja irregular ini, saya sarankan rekan-rekan mencari sendiri referensinya, karena terlalu banyak kalau mau dibahas satu persatu. Kayaknya video ini akan jadi sangat panjang jika kita bahas di sini. Ya, ingat, hal yang perlu diperhatikan hanya satu, yaitu jika ada kata kerja yang mengikuti ketiga auxiliary ini, baik dia have atau has atau had, maka kata kerja yang mengikutinya
selalu dalam bentuk participle atau kata kerja ketiga. Kelompok kata kerja yang lain adalah we plus verb ing, ya. Saat to be bertemu sama verb ing, ya. Seperti misalnya contoh kalimat we were having, I am preparing, okay? He has been leaping and will be explaining. Nah, di sini saya sedikit mungkin akan bahas tentang bagaimana to be, karena mungkin saat orang bicara to be, dia selalu ingat kata am, is, are, were, was, ya. Ingat, been ini dan be juga tergolong adalah atau bagian dari salah satu bagian dari to be. Been kita gunakan saat kita menggunakan auxiliary baik itu have, has, ataupun had. Kemudian be ini digunakan saat kita menggunakan modals. Ya, jadi to be-nya modals, mau modals yang manapun adalah be. Ya, jika kita mau bentuk dia dalam continuous, yang artinya dia diikuti oleh verb ing. Ya, jadi satu hal saat Anda melihat soal ada to be, kemudian diikuti oleh kata kerja, maka kemungkinannya cuma dua, ya, entah itu dia ing atau dia participle, ya, karena participle juga diikuti oleh to be, ya, dan itu akan kita bahas setelah slide ini. Tadi sedikit sudah saya bahas bahwa salah satu kemungkinan dari to be saat dia diikuti kata kerja adalah diikuti oleh participle atau bentuk ketiga. Ya, jadi dengan bahasa yang sederhana, saat kita melihat to be kemudian diikuti oleh kata kerja, hanya dua kemungkinannya. Apakah dia bisa diikuti oleh verb ing atau dia bisa juga diikuti oleh participle. Dia diikuti oleh verb ing jika dia membentuk kalimat continuous dan dalam kalimat aktif. Ya, misalnya I am studying, okay? She is listening to me. Dan kalau namanya kalimat aktif, maka subjeknya itu sudah pasti adalah subjek yang bisa bergerak. Ya, tidak mungkin misalnya table sebagai subjek, kemudian dia menjadi kalimat aktif. Karena table atau meja itu adalah kata benda, dia tidak bisa melakukan apapun. Jadi saat, itu yang saya bilang di awal tadi, saat kita melihat soal, kita melihat dulu waktunya apa, kemudian subjeknya apa. Sebab jika yang ditanyakan adalah kata kerja, maka dua hal itulah yang paling mempengaruhi jawabannya. Subjeknya apa, kemudian waktunya itu kapan. Ya, kita melihat time and subject. Ya, adverb of time yang saya maksudkan di sini, ya, itu kata keterangan waktu. Sekarang kita lihat dulu contoh kalimat dalam yang menggunakan participle, ya, kapan to be itu diikuti oleh participle, seperti we were told to clarify the problem, ya, it has been scheduled in such a meticulous way, ya, mohon maaf ini tulisan it-nya agak menjauh, ya, itu harusnya it, ya, it has been scheduled, dan karena kata it itu dia mewakili kata benda, ya, maka besar kemungkinan dia bentuknya adalah pasif. Sama dengan kalimat ketiga, kalau Bapak perhatikan hanya satu kalimat, atau rekan-rekan perhatikan, hanya satu kalimat yang menggunakan subjek bisa bergerak. Kalau namanya dia makhluk hidup, ya, sesuatu yang bisa bergerak seperti manusia misalnya, hewan misalnya, dia bisa ada dua kemungkinan, dia bisa sebagai membentuk kalimat aktif, bisa juga kalimat pasif. Tapi kalau dia subjeknya adalah kata benda seperti lesson, the vehicles, ini hampir 100% bentuk kalimatnya itu adalah kalimat pasif. Walaupun dalam kasus-kasus tertentu, dalam jenis atau konteks bahasa Inggris tertentu, dia bisa juga tidak dibentuk dalam kalimat pasif. Nanti saya akan bahas sendiri tentang yang itu, ya. Tapi umumnya, ya, dia akan terbentuk menjadi kalimat pasif. Ya, sekali lagi saya ingatkan, jika soalnya menanyakan kata kerja, maka perhatikan dulu subjeknya apa, kemudian waktunya itu kapan. Sebab dua hal itulah yang paling mempengaruhi jawaban. Oke, kemudian ini kita langsung saja menuju contoh soal, ya. Bagaimana sih soal grammar atau soal structure yang biasanya kita temukan dalam ujian, ya. Bentuk soalnya itu seperti apa?
sekali lagi saya ingatkan bahwa written expression, ya, terutama jika dia menanyakan hal-hal seperti ini, kita bisa lihat dari pilihan jawabannya. Ya, biasanya semua pilihan jawabannya itu menggunakan akar kata yang sama. Seperti contoh nomor 1, swim, swam, swam. Ini yang saya bilang, ya, sebenarnya kita tidak perlu juga terlalu membaca soal, ya. Ini kebetulan kalimatnya pendek, jadi mungkin kalau kalimatnya panjang, kadang-kadang dia agak sedikit mengganggu konsentrasi orang yang sedang mengerjakan tes. Dia malah terpengaruh sama kata-kata yang digunakan dalam kalimat soalnya, sehingga dia justru mengabaikan unsur terpenting dalam menentukan pilihan jawaban. Seperti yang saya katakan tadi dari penjelasan saya di atas, maka kita lihat kata apa saja yang mengikuti kata kerja ini. Apakah dia singular, single verbs, atau dia group of verbs. Kalau kita lihat di sini dia menggunakan awal kalimatnya menggunakan have. Dan have itu jika dia diletakkan di awal kalimat seperti ini sudah pasti dia adalah auxiliary, ya. Have. Kalau rekan-rekan lupa, have, has, dan had itu semuanya auxiliary. Dan dia rumusnya cuma satu, ya, sama jika dia menggunakan auxiliary, ketiga auxiliary itu, baik itu have, atau has, atau had, maka kata kerja mengikuti selalu dalam participle. Sehingga kita mau saat memilih jawaban, kita hanya mencari yang mana sih yang participle. Ya, kalau swim ini dia bentuk pertama, swam ini bentuk kedua, dan swam ini bentuk ketiga. Dan ini mungkin untuk tambahan informasi, jika kata kerja itu suaranya ih, seperti swim, swam, swam, maka pola bentuk kata kerjanya rata-rata seperti itu. Misalnya drink, maka keduanya drank, ketiganya adalah drunk. Ya, sing misalnya, ya, ih sama, ya, polanya. Jadi bentuk pertamanya sing, bentuk keduanya sang, bentuk ketiganya sang. Ya, jadi ciri dari salah satu kriteria atau mungkin bukan ciri utama, ya. Jika dia kata kerjanya itu bersuara vowel ih di tengah seperti kata swim, maka besar kemungkinan bentuk partisipalnya adalah airan ya. Ih ini berubah menjadi suara menjadi swam. Kemudian kita lihat contoh soal kedua, the government should. Ya, sebenarnya sekali lagi, kalau saya pribadi bahkan kalau mengerjakan soal itu saya cukup melihat kata apa sebelum kata yang hilang ini. Ya, karena di sini adalah modals, maka sudah pasti di sini adalah kata kerja pertama. Ya, kalau pilihan jawabannya adalah kata kerja pertama. Ya, kalau kita perhatikan ini atau main verb, ya, kita tadi sepakat kita sebut dia kata kerja dasar. Semua modal, ya, apapun mereknya. Ya, jangan lupa, apapun mereknya model itu, dia kata kerjanya selalu yang main verb atau kata kerja dasar. Maka dengan mudah kita akan menentukan jawabannya adalah bravo atau B. Dan ini adalah contoh soal yang ketiga, ya, yang kita masih bicara tentang filling the blank, ya, yaitu saat ada unsur yang dihilangkan dalam kalimat yang utuh. Di sini kita lihat the incident. Seperti yang saya bilang tadi, saat kita menentukan kata kerja, ya, maka hal yang paling pertama kita lihat adalah subjeknya itu apa, ya, yang mana subjeknya. Memang dalam kalimat sederhana seperti ini, subjek biasanya diletakkan di awal kalimat. Tapi dalam banyak kasus, tidak semua kata pertama itu subjek. Dan nanti itu akan saya bahas sendiri di video berikutnya dalam bagaimana kita mengatasi kalimat yang lebih kompleks. Dan di sini kalau kita lihat, insiden ini, jadi pola pikirnya seperti ini, rekan-rekan. Apakah dia kata atau subjek yang bisa bergerak atau tidak, itu saja sebenarnya. Apakah dia makhluk hidup apa tidak? Kalau dia tidak makhluk hidup seperti kata incident, ya, syukur-syukur tahu artinya incident, okay? Maka sangat besar kemungkinannya dia adalah dalam kalimat pasif, ya, bukan dalam kalimat aktif. Kemudian ada indikasi lagi, ya, ini yang saya bilang, lihat kata sebelumnya dan sesudahnya. Di sini ada kata by. Dan dia diikuti oleh orang atau makhluk hidup. Maka
by ini adalah salah satu ciri daripada kalimat pasif. Dan kalimat pasif itu dia termasuk dalam pembahasan saya sebagai group of verbs. Ya, kelompok kata kerja. Ya, dia kata kerja yang tidak bisa berdiri sendiri. Ciri utamanya dia adalah to be dan diikuti oleh participle atau bentuk ketiga. Dan perhatikan kalau rekan-rekan sekalian perhatikan, biasanya juga dia memberikan dua jawaban yang mirip seperti ini ya. Was clearly described and describing. Dan saat kita memutuskan mana jawaban yang paling tepat, sekali lagi perhatikan subjeknya. Jika dia subjeknya bukan makhluk hidup, bukan sesuatu yang bisa melakukan sesuatu, maka sangat besar kemungkinannya atau bisa dipastikan jawabannya adalah yang dalam bentuk pasif. Dan dalam hal ini jawabannya adalah A atau alfa. Kemudian kita lihat nomor 4, soal nomor 4 ya. Sekali lagi di sini pun kita berpegang pada aturan-aturan yang tadi saya berikan ya. Jika ada kata to ya, maka sangat besar kemungkinannya dia adalah main verb, walaupun ada kemungkinan dia juga verb ing. Ya, tapi verb ing saat dia mengikuti itu dia tidak tergolong kata kerja karena sebab dia tergolong kata benda. Ya, dia disebut dengan gerund dan itu nanti ada pembahasannya sendiri dan saya sudah bahas sedikit di video saya sebelumnya yaitu tentang gerund dan hanya sedikit sekali kata kerja yang diikuti oleh mohon maaf ada tidak terlalu banyak kata yang diikuti mengikuti itu ini menjadi atau diikuti oleh verb ing. Nanti saya akan bikin video sendiri lagi tentang kapan sih itu diikuti oleh verb ing. Nah, di sini kita berpatokan saja pada hukum dasarnya. Kalau di sini tuh, maka jika ada kata kerja, dia harus dalam bentuk infinitive. Karena itu dia disebut dengan to infinitive. Dan di sini to infinitive hanya ada di pilihan jawaban B atau bravo. Oke, dan ini contoh soal yang lain dan ini bentuknya adalah error recognition ya. Ini contoh kedua, mohon maaf, bentuk kedua soal di written expression ya, mencari yang salah. Kalau tadi mencari jawaban yang paling tepat, di sini justru kalimatnya utuh kita disuruh mencari kata yang salah. Dan sekali lagi, saya pikir dan itu yang saya sering lakukan dalam mengerjakan soal grammar, saya agak tidak suka membaca soal ya. Saya perhatikan saja maksud saya membaca soal secara utuh. Sebab kadang-kadang kalau dia soal itu, terutama kalau kalimatnya panjang, kemudian ada vocabulary yang tidak kita pahami artinya, itu kadang-kadang mengganggu kita ya. Jadi saya langsung saja kepada pilihan jawabannya. Misalnya di sini A, during. Saya agak susah menentukan, jika saya susah menentukan maka saya lewatkan saja the program. Ini pun saya susah, saya tidak bisa menentukan apakah dia benar atau salah. Ini karena masih terlalu dini, ya. Kemudian di sini have to. Nah, jika dia kata kerja atau model have to ada kata have seperti ini, maka saya melihat kata sebelumnya. Kalau dia singular, ya, maka ini pasti salah. Kalau dia misalnya tanpa s, maka have to ini yang salah, ya. Karena kalau dia singular, maka harusnya dia has to, bukan have to. Maka ini benar. Kemudian adjusting. Ini yang saya bilang. Kalau kata to, apalagi have to ini tergolong models juga, maka kata kerja yang mengikutinya seharusnya adalah main verb atau kata kerja dasar. Sehingga jawaban ini sudah pasti salah. Ya. Kemudian sama seperti ini, ya. Kalau kita lihat, ini saya sudah kasih pilihan jawaban, dan jawabannya sudah saya tentukan adalah announce. Kenapa kata announce ini salah? Karena di sini ada kata been. Jadi saat to be itu ada, kemudian to be itu diikuti oleh kata kerja, maka hanya ada dua kemungkinan. Dia itu bentuknya ing atau ed. Tapi kalau kata kerja dasar itu sudah pasti salah. Tidak mungkin itu terjadi. Kemudian ini juga, ini kalimatnya sedikit agak panjang ya. Contoh soalnya ya. Dan sekali lagi, saya itu orang yang mungkin malas baca soal, dan menurut saya tidak efektif. Sebab kalau saya baca, dia tidak membantu banyak untuk memutuskan
Mana sih jawaban yang benar? Saya hanya langsung ke pilihan jawabannya. Among the stakeholders. Di sini saya lihat kalau kata among memang dia diikuti oleh plural dan menurut saya ini tidak ada yang salah di sini ya. Oke, kemudian pilihan B-nya did not rent. Jadi setiap ada kata kerja, saya selalu curiga itu adalah jawaban yang salah. Karena biasanya begitulah tipikal daripada error recognition ini. Dia sering mempertanyakan hal-hal yang remeh dengan menggunakan kalimat yang begitu panjang dan kemudian dengan pengertian yang rumit artinya. Di sini saya lihat did di sini adalah auxiliary dan seperti yang penjelasan saya di awal, semua auxiliary hanya bisa diikuti oleh kata kerja pertama. Dan ran ini adalah kata kerja kedua, dia dari kata run, ya. Dia bentuk keduanya adalah ran. Maka ini sudah pasti salah. Kemudian sama dengan soal nomor 4. Yaitu di sini saya soalnya menggunakan models dan setelah models ya tadi saya beberapa kali sudah kasih penekanan bahwa semua models baik dia sifatnya present, future maupun past dia selalu diikuti oleh kata kerja dasar atau main verb. Maka jawaban yang mungkin benar dan pasti benar ya, mohon maaf bukan mungkin benar. Adalah seharusnya dalam bentuk pertama, bukan got tapi get. Kita sampai pada akhir video saya kali ini ya. Itu adalah beberapa hal yang menurut saya sangat penting diketahui dan saya berusaha menjelaskannya dengan cara sesederhana mungkin ya. Dan ini bukan juga merupakan penjelasan akhir karena rata-rata jenis kalimat dan jenis soal yang saya berikan masih dalam bentuk simple sentences ya, atau kalimat-kalimat sederhana. Ya, artinya dia kalimat tunggal. Ya, dia tidak memiliki clause dan sebagainya. Tetapi di video-video berikutnya saya akan membahas khusus tentang hal itu. Ya, hanya saja untuk memahami jenis kalimat yang lebih tinggi, kita harus tahu dulu pondasi bagaimana sebuah kalimat itu dibentuk. Dan pemahaman ini akan sangat membantu rekan-rekan sekalian untuk memahami jenis-jenis kalimat yang lebih rumit dalam bahasa Inggris sebenarnya. Sebab serumit apapun jenis kalimat dalam bahasa Inggris, dia awalnya sebenarnya berasal dari single sentence. Dia menjadi panjang sebab diberikan beberapa sisipan kata atau informasi tambahan dalam kalimat tersebut. Ya, itu saja bedanya. Nah, nanti kita bahas secara khusus tentang hal itu. Dan saya harap penjelasan saya tentang kata kerja ini ya bisa membuka sedikit pemahaman yang lebih dalam tentang bahasa Inggris. Ya, sekali lagi pemahaman ini sebenarnya bukan cuma berguna dalam tes, tapi juga dalam bagaimana kita bisa berbicara bahasa Inggris secara lebih proper atau dengan berbahasa Inggris dengan cara yang lebih benar. Terima kasih sudah menonton video ini dan saya ucapkan selamat belajar dan dukung saya terus dengan memberikan subscribe, kemudian share video ini kepada teman-teman, rekan-rekan Anda, siapa tahu mereka membutuhkan, dan jangan lupa like dan komennya. Silakan kasih komen sebanyak mungkin. Kalau mungkin ada saran dan sebagainya silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di video-video berikutnya.